Oke, di sini ya, kali ini kita mau menjawab beberapa email yang masuk ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan buat teman-teman semuanya yang baru bergabung nih, yang baru bergabung atau baru ketemu dengan channel Solusi Utang, jangan lupa untuk didukung channel ini jika ya, nggak ada dipaksa juga. Jika Anda rasa ini bermanfaat, tapi kalau Anda rasa ini nggak ada manfaat juga nggak ada masalah. Terima kasih Anda sudah hadir, dan juga yang mau bertanya juga via Instagram silahkan @mendibroni, di layar ada itu. Yang mau di TikTok juga boleh, snack video juga boleh, yang bergabung di grup WhatsApp juga boleh ya. Hari ini kita mau jawab beberapa email yang masuk. Ini ada terjerat pinjol ilegal butuh cash. Bang, saya terjerat di pinjol ilegal butuh cash, saya tidak bisa perpanjang lagi dan lagi bang, dari kemarin saya sudah mulai diancam, bagaimana harusnya saya bang? Anda aja yang bodoh nih, mohon maaf ya pak. Saya itu berulang kali menyampaikan pinjol ilegal atas dasar apapun tidak perlu Anda bayar. Ya, ngapain Anda perpanjang lagi dan perpanjang lagi? Berarti Anda yang bodoh gitu loh. Berarti Anda yang lupa informasinya. Ya, ini mohon maaf gitu loh. Jadi buat kedepannya siapapun itu, teman-teman semuanya, subscriber saya, Anda kalau terjebak di pinjol ilegal, saya harap jangan ada yang mencicil, jangan ada yang memperpanjang, berhenti membayar hari itu juga. Ya, tidak peduli mau data Anda disebar, mau segala macam. Semakin Anda ikuti untuk membayar, Anda akan dijadikan ATM berjalan, dan duit Andalah sebenarnya yang menghancurkan orang sekitar. Ya, karena hasil perpanjangan dan mencicil Anda akan dibagikan kembali kepada orang-orang berikutnya yang melakukan peminjaman di aplikasi itu. Jadi kalau Anda tidak mencicil dan tidak memperpanjang, kemungkinan kedepannya tidak ada lagi korban di aplikasi tersebut. Ya, clear ya, urusan pinjol ilegal sudah clear. Jadi Anda tinggal lihat, ini bukan kata saya loh, tapi info dari pemerintah langsung, Bapak Kemenkumham yang menyampaikan, Bapak Mahfud dan OJK juga, SWI juga, Kominfo juga, dan banyak lagi waktu di 2021. Anda aja yang kurang update. Ya, kalau nggak lihat lagi di 2021, berita di bulan November. Ya, atau di bulan Oktober, di situ saat gencar-gencarnya penggerebekan pinjol ilegal, baru langsung Bapak Mahfud menyampaikan atas alasan apapun pinjol ilegal tidak usah dibayar. Meskipun dia sebar data atau segala macam, ganti kartu Anda sesegera mungkin. Kalau Anda bertanya kepada saya, mana aja bang yang dikatakan pinjol ilegal? Pinjol yang tidak ada di dalam daftar OJK, ya, atau pinjol yang tidak ada di dalam daftar yang ada di AFPI, ya. Tapi lebih tepatnya Anda cek di OJK, itu ada. Pinjol yang diresmikan ada 102, dan di luar itu ada juga di bawah naungan OJK dan Bank Indonesia ada lagi. Di luar dari itu berhenti membayar. Oke, ini ada lagi. Assalamualaikum Bang Medi, perkenalkan saya salah satu korban gali lubang tutup lubang di beberapa pinjol. Ada satu aplikasi yang sudah mengancam saya. Sebenarnya saya sama sekali tidak takut dengan ancaman ini. Saya hanya ingin share bukti ancaman tersebut. Terima kasih Bang Medi. Oke, saya coba munculkan di sebelah saya. Anda boleh lihat di sini ya. Oke. Halo, pagi. Saya Purba dari Batak. Saya pihak lapangan Singa ID yang ditugaskan oleh pihak internal Singa ID mengambil hak uang perusahaan kami yang kamu belum kembalikan sampai saat ini juga. Kirimkan lokasi kamu sekarang di WA ini. Terima kasih. Gaya aja elit padahal terlilit hutang, nggak tahu malu sekali. Oke, kita pergi ke 3 larangan yang dimunculkan oleh OJK yang tidak boleh dilakukan oleh penagih hutang. Pertama, menagih dengan cara mempermalukan. Kedua, menagih dengan memberikan tekanan fisik dan verbal. Ketiga adalah melakukan teroran dalam penagihan. Dan sekarang ada 2, mempermalukan dan memberikan tekanan fisik. Dia bertanya, silahkan kirimkan lokasi Anda.
Si debitur beranggapan si debt collector ini akan benar-benar muncul, padahal dia hanya melakukan sedikit pergesekan, kayak mana terjadi kepanikan dan kesetresan di dalam hati Anda. Satu kalimat aja kok yang mengganggu Anda. Ini, kirimkan lokasi kamu sekarang di WA ini. Biasanya orang-orang yang serba ketakutan akan lumpuh karena satu kata ini. Ya, bahkan akal sehat dia pun akan hilang seketika gara-gara melihat satu kata ini. Kirimkan lokasi kamu sekarang juga di WA ini. Ya, tak jarang berbalik tanya ke saya, "Bang, DC-nya mau datang, Bang. Bang, DC-nya mau ke alamat saya, Bang. Bang, DC-nya mau ke sini, Bang." Padahal DC cuma menggertak Anda. Kirim lokasi kamu sekarang di WA ini. Terima kasih. Ya, nggak ada. DC itu nggak ada, nggak akan datang juga ke tempat Anda. Dia cuma gertak Anda doang gitu loh. Ya, tapi ketakutan ini luar biasa nih. Kejaran pikiran ini secepat mungkin gitu loh. Ya, mengalahkan kecepatan jet tempur militer kalau saya rasa gitu loh. Cepat banget mencari resikonya, mencari apa nanti dia datang ini ngambil itu. Padahal nggak ada ya. Jadi hati-hati dengan cara berpikir. Habis itu, kenapa yang saya bilangin, saya bacain tadi 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector yang disampaikan OJK. Menagih dengan pola mempermalukan. Ini kan dia sudah mempermalukan, ada tekanan fisik. Gaya elit padahal terlilit hutang. Nggak tahu malu sekali. Harusnya hal ini tidak perlu disampaikan oleh debt collector. Dia bekerja menjadi penagih hutang disuruh oleh pinjol. Ya sudah, tugas dia aja. Ya, menagih uang, ya sudah jelaskan. Nggak perlu juga nyampaikan, oh gaya elit tapi terlilit. Itu nggak ranah mereka. Belum tentu juga debt collector tidak terjebak utang. Ya, sedangkan mereka aja pekerjaannya apa itu? Menagih-nagih. Ya, dia bilang, oh pekerjaan kami bagus ini segala. Itu kan versi mereka. Belum juga versi orang yang berutang. Ya, jadi nggak boleh sebenarnya. Kalau kita masih dikategorikan manusia, hati-hati dengan debt collector, dengan ucapan Anda. Belum tentu juga ini tidak terjadi dengan kerabat Anda, rekan Anda, atau siapa Anda. Pasti juga gitu loh. Karena memang zaman sekarang itu zaman tipu-tipu yang banyak. Ya. Habis itu manusia tidak tahu diri dan diuntung udah dikasih bantuan malah ngilang orang tua kamu yang mengajarkan kamu minjam lalu tidak bayar. Ini kan udah kasih bantuan, ya. Bantuan itu kan ya ikhlasin lah kalau memang itu udah bantuan gitu loh, ya. Ini sebut aja udah dikasih pinjaman tidak mau dikembalikan, itu aja, nggak usah dikatakan dengan ada kata bantuan. Ini kan ada nih, tidak tahu diri dan diuntung udah dikasih bantuan malah ngilang. Ya kasih bantuan ya ikhlasin lah, ya, kecuali Anda kasih pinjaman gitu loh. Di DC-nya bego sebenarnya kayak gini. Saya obrak-abrik data kok ya. Jangan main-main dengan orang Batak kok. Tunggu aja kok kalau nggak bayar. Ya sudah. Siapapun yang mendapatkan chat seperti ini, saya harap stop membayar. Ya, jangan mau digertak, jangan pernah takut, jangan pernah cemas hal-hal seperti ini. Ya, orangnya mengaku atas nama itu belum tentu namanya itu. Orangnya mengaku dari daerah itu belum tentu dari daerah itu. Ya. Saya banyak juga kok teman-teman orang-orang Batak itu baik-baik semuanya. Ini hanya menginisialkan dan menyampaikan hal-hal seperti itu aja. Ya. Habis itu lihat aja anjing di FB saya sebar data kamu sebagai maling. Nah, ini kan sudah kurang ajar. Ya. Saya pengen dari teman yang mengirim ini, apakah Singa ID yang kata Anda ini Singa ID yang ada di daftar 102 OJK atau Singa ID yang mengatasnamakan yang sama? Nanti silahkan di verifikasi ulang emailnya ya. Lihat aja anjing di FB sebar data kamu sebagai maling, karena ini katanya udah keluar banget. Oke, ini apa nih lagi nih? Saya kau di jalan saya nabrak kau anjing, mati kau. Jangan harap hidupmu nyaman, keluar rumah dalam bahaya kamu bangsat. Lihat aja kalau ketemu di jalan saya bacok kamu, anak kamu saya akan incar juga. Lihat aja jangan main-main kau sama orang Batak. Ini sudah real 3 larangan yang tidak boleh dilakukan ya. Harusnya ini cepat ini kita proses. Coba nanti bisa hubungi nomor admin saya kalau Anda berada di seputaran Jakarta. Kebetulan kita ada memproses beberapa debt collector dan rasanya mengarah nih dengan pesan yang Anda kirim ini. Coba nanti apakah masih bisa dari cyber nanti untuk melacak nomor ini.
dari debt collector mana sebenarnya, apakah Singa ID yang ada di daftar 102 pinjol atau hanya mengataskan nama. Coba nanti Anda ambil nomor yang ada di layar dan Anda kirimkan chat ini biar nanti bisa dilacak. Kalau Anda seputaran Jakarta, saya harap Anda juga bikin laporan ya. Bikin laporan itu harus konsisten, jangan hanya membuat laporan Anda mengharapkan cuman STL aja, surat tanda laporan aja, tapi ikuti juga prosedurnya. Kita harus di BAP berulang kali nanti penjelasan yang diminta oleh penyidik. Ya, biar kita proses. Jadi hal-hal ini kan sudah keluar dari jangkauan yang ada. Dan begitu juga buat teman-teman semuanya. Seperti yang saya sampaikan, menjelang akhir tahun ini, memang pola penagihan dari pinjol ini sangat luar biasa dan sangat tidak manusiawi. Jadi hati-hati penempatan dengan pikiran. Jangan sampai kita terhanyut dalam ancaman dan tekanan yang seperti ini. Intinya, si debt collector akan mengejar target menjelang akhir tahun. Dan kita harus persiapkan mental dan pikiran kita supaya tidak terhanyut dalam sebuah ancaman dan tekanan. Ya, jadi gini aja lah, kita lewat di depan rumah orang, ada anjing menggonggong. Anjing menggonggong ini bukan berarti dia ingin menerkam Anda, tidak. Dia hanya menyatakan bahwa mereka ada di situ. Dan ketika Anda lari, Anda akan dikejar. Tapi kalau Anda kejar balik, anjingnya lari. Ya, itu ajalah konsepnya gitu loh. Jadi semakin besar omongan dari debt collector, jangan pernah lari dan jangan pernah takut. Ya, kalau misalnya Anda tidak sanggup untuk melihat, Anda tinggal ganti nomor aja, silahkan gitu loh. Kan mereka juga ada data kita yang valid, ada ID card dan sebagainya macam. Mereka juga bisa gitu loh untuk mendatangi kita gitu loh. Kan ada, kita kan mempunyai tuh data-data kita yang valid juga. Jadi nggak ada hubungannya kalau hanya sebatas menutup akses telepon dan WA, itu nggak ada yang salah kok. Lagian kita menutup telepon, SMS, WA dan segala macam karena kita tidak mau mendengar teroran dan ocehan mereka yang tidak masuk di akal, yang mengganggu pemikiran kita. Ya, mungkin bagi saya cuma itu aja buat teman-teman, karena saya perhatikan makin kesini, makin mendekat dengan akhir tahun, makin ngeri pola penagihan dari debt collector. Tapi itu semua hanyalah bagian untuk mengejar target dari bonus gaji mereka gitu loh. Ya, target dari perusahaan mereka. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Yang penting banget diselamatkan adalah pikiran dan cara Anda berpikir. Itu aja. Kalau ini tidak bisa diselamatkan, ngeri dan akan ngeri banget akibatnya nanti. Ya, orang kalau sudah berada di titik mentok, di titik buntu, dia nekat aja melakukan sesuatu, bahkan sesuatu itu bisa merugikan diri Anda sendiri. Ya, yang jelas resiko gagal bayar pinjol itu sudah tertulis di dalam peraturan POJK yang terbaru. Jadi tidak ada cerita obrak-abrik rumah, ketemu di jalan ini segala. Itu nggak ada, itu negara kita ini negara hukum kok. Itu yang berkawar-kawar seperti itu tong kosong itu memang nyaring bunyinya, padahal faktanya nggak ada. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya mohon banget hati-hati menjelang akhir tahun. Jangan sampai pemikiran Anda membawa Anda ke sesuatu yang tidak harusnya terjadi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Sisanya silahkan bergabung di grup WhatsApp saya. Nanti Anda yang mau bertanya juga boleh. Di kolom komentar juga boleh. Di Instagram @medibroni juga boleh. Di TikTok, Snack Video. Hampir di media sosial saat ini kami ada. Ya, Anda silahkan bertanya di situ. Terserah Anda mau masuk di mana. Ya, yang penting bagi saya, jangan pernah melakukan hal-hal yang merugikan diri Anda sendiri. Ya. Di sini memang banyak, ya. Kenapa saya bilangin? Banyak pinjol legal resmi yang dikeluarkan izin oleh OJK sebenarnya itu tidak layak. Kenapa saya bilangin tidak layak? OJK tidak mengkaji ulang atau menguji dari mekanisme dari pinjol yang mau mereka keluarkan izinnya. Makanya dari dulu saya selalu bertanya sama OJK, apa sih syarat utama OJK mengeluarkan izin dari pinjol ini? Ya, atau OJK menyerahkan pinjol ini untuk masuk dalam daftar Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau P2P Lending. Apa sih syarat utamanya? Ya, apakah hanya sebatas punya modal besar, ya, atau hanya sebatas apa ini gitu loh? Karena memang korban setiap hari ada gitu loh. Walaupun ini cenderung dari masyarakat Indonesia juga kurang memahami dan kurang membaca, tapi seakan jebakan dari pinjol ini hampir menyeluruh. Sekarang iklannya yang paling gencar-gencar apa coba? Kartu kamu sudah digunain berapa lama sih? Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini sudah ada low limit.
Ya, dari situ kita menganalisa. Jadi kalau kartu sudah digunakan bertahun-tahun, otomatis sudah banyak data yang ada di dalam kartu dan smartphone itu. Otomatis syarat untuk mereka mencairkan dana itu sudah jelas data dari smartphone yang ada gitu loh. Kalau enggak, untuk apa kartu yang harus dipergunakan lama, ya, kartu yang sudah registrasinya lama gitu loh. Berarti dia mencari data-data yang memang akurat. Ya, kalau orang sudah bertahun-tahun menggunakan nomor yang sama itu kan sudah banyak tuh transaksi, data, telepon, kontak semuanya. Berarti ada yang keliru dalam hal ini gitu loh. Ya, kalau untuk perbankan itu ya, kalau kita yang mengetahui sebelumnya kayak di bank atau di leasing, apa pentingnya nomor itu? Mau nomor itu digunakan 1 tahun, 1 bulan atau apa? Nggak penting. Yang penting bagi mereka adalah data kita. Data ini valid atau tidak? Ya, pekerjaan kita mendukung atau tidak? Ya, kira-kira nanti potensi kemacetannya ada atau tidak? Tapi kalau pinjol beda, ya. Iklan yang paling viral kan banyak itu. Wah, Anda diberi limit nih. Ada limit nih, kartu sudah digunakan sekian tahun, ada limit nih. Kira-kira iklan apa? Ayo isi di kolom komentar ya. Saya tidak nyebutin nama iklannya, yang penting Anda yang lebih tahu. Mungkin Anda pas nonton ini juga ketemu, kamu kartu kamu udah berapa lama? Ini sini. Ini ada limit loh, ini ada limit loh. Jadi seakan orang yang awam banget loh, kartu saya ini udah 10 tahun, kartu saya ini udah 5 tahun, berarti ada duit nih gitu loh. Tanpa dia nggak mikir nih, ini duit apaan gitu loh. Ya, apa yang nanti yang menjadi kekuatan mereka, tanpa disadari minta akses galeri, minta akses log, minta akses panggilan. Makanya saya bilangin OJK itu mengeluarkan izin pinjol yang tidak layak diberi izin, karena OJK tidak mengkaji dulu bagaimana nih mekanisme mereka, bagaimana nih prosedur mereka. Kita uji dulu kelayakannya. OJK tidak menguji hal itu. Makanya saya pertanyakan, apa sih syarat yang diminta OJK untuk pinjol menjadi terverifikasi dalam P2P lending gitu loh. Ya, OJK terlalu banyak mengeluarkan fatwanya, terlalu banyak mengeluarkan aturannya, sehingga OJK bingung aturan mana yang sudah kita terbitkan gitu loh. Ya, makanya saya perhatikan di posting-postingan OJK itu, ini apaan gitu loh. Memang dari segi yang lain oke, OJK saya angkat jempol gitu. Tapi dari segi pinjol, OJK saya akan kehilangan arah. OJK saya akan berada di satu persimpangan yang cukup banyak belokannya. Sehingga OJK bingung nih, ini kita harus masuk di mana? Kita harus masuk di mana? Bahkan ada ya pinjol-pinjol legal yang direport, yang dilaporkan oleh si debetur ke pihak OJK, ke pihak asosiasi gitu loh ya, fintech Indonesia. Tapi jawabannya pun tidak mengenakan gitu loh. Dan dari pihak pinjolnya malah menepis hal itu. Padahal sudah jelas mereka menyebutkan nama aplikasinya, ada nomornya, ya, tapi ditepis begitu saja. Kenapa? Karena tidak ada tinjauan yang dilakukan oleh OJK atau FPI langsung ke lapangan. Ya, mereka hanya berbicara soal data, bukan soal fakta. Sementara kita yang di lapangan merasakan praktek dari fakta yang terjadi. Makanya saya bilangin, ini OJK harus lebih kayak mana ya? Kalau enggak, ya sudah, keluarin aja izin pinjol semuanya. Kan masih banyak tuh pinjol-pinjol ilegal, langsung aja kasih berizin kalau seperti itu gitu loh. Karena juga nggak ada kan ketegasannya, aturan-aturan yang memang harus ditaati. Kan memang nggak ada, terbit banyak aturan itu, tapi ditaati nggak ada gitu loh. Ya, kalau OJK hanya mencari, ya mendingan kita legalkan aja nih, biar ada pajak ke negara kita, biar ada pemasukan untuk APBN dan segala macam. Ya sudah, mendingan pinjol ilegal itu legalin aja semuanya, ya, biar makin banyak pemasukan di negara ini gitu loh. Kalau tidak ada kajian yang jelas, ini sudah bertahun-tahun masyarakat menderita. Mereka menyampaikan keluh kesah mereka tentang kejahatan pinjol-pinjol ini, walaupun itu kecerobohan mereka untuk meminjam, ya, tapi tidak ada jembatan solusi dari OJK. Ini yang membingungkan, ya. Jadi ketika pinjol sudah dikeluarkan izinnya, pinjol dengan seenaknya melakukan apa aja terserah gitu loh. Nggak ada juga yang ditakuti oleh pinjol, ya. Jadi ini saya lihat dulu, ini banyak email ini yang masuk ya di sini ya. Makanya saya itu heran terkadang kenapa ya sekelas OJK mengeluarkan izin pinjol yang sebenarnya itu tidak layak diberi izin gitu loh.
Ya, ini kita lihat nih. Halo Bang Medi, sebelumnya perkenalkan saya ketemu video Abang di TikTok dan di YouTube. Saya mau sedikit cerita soal DC dari pinjol. Ini AK ya. Saya galbay bulan ini sudah telat 17 hari kalau tidak salah. Bulan kemarin saya sempat bayar ansuran, tapi bulan ini emang lagi tidak uang sama sekali. Saya diteror terus oleh DC-nya, bahkan sebelum jatuh tempo sudah ditelepon untuk dibayar segera lunas hutangnya. Terus satu waktu saya respon pesan DC yang bilang kalau lagi belum ada uang. Besoknya neror sudah mulai seram dan barbar. Sampai kemarin ada DC yang SMS bilang ancam bakar rumah saya segala segera lunasi hutangnya tanpa menyebutkan nama aplikasi. Terus juga ada WA dari ada kami, nantinya saya lampirkan bukti SS-nya, padahal sebelumnya saya tidak pernah ada teroran SMS atau WA kayak gini. Semenjak telat bayar di ada kami, ada teroran macam begini, dan menurut saya di WA itu sedikit mengancam. Kira-kira kalau sudah begini bisa dilaporin nggak ya Bang? Mohon pencerahannya Bang. Oke. Semuanya itu bisa dilaporin, cuman ditanggapi atau tidak itu tergantung dari pihak OJK. Sedangkan ada ancaman yang menyebutkan nama aplikasi langsung, itu tidak ada proses dari OJK. Apalagi ada ancaman yang tidak menyebutkan nama aplikasi. Ini sulit. Kalau asumsi Anda itu terjadi dari ada kami, Anda tidak memenuhi bukti yang valid. Ya, makanya saya bilangin, sedangkan kita sudah memenuhi bukti yang valid aja, ini masih sulit untuk direspon. Apalagi itu hanya sebatas asumsi. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau ingin mereport, ya ingin melaporkan, harus jelas. Ya, kalau misalnya sudah jelas, OJK tidak menanggapi, kita bisa lempar ke cybercrime. Ya, ke tim cyber gitu bisa kita laporkan gitu. Tapi kalau buktinya tidak lengkap, sulit. Ya, kita juga ada, saya juga ada nih sama rekan saya, sama tim saya juga yang lain. Kita proses nih beberapa dari pinjol legal dan pinjol ilegal. Ya, kita coba proses dan kita dapat tuh debt collector-nya, berapa orang itu debt collector-nya yang ditahan kan. Sampai, dan di situ ketika satu debt collector ditahan dan debt collector-nya mengaku bahwa dia disuruh oleh atasan mereka ini, dan atasan tidak mengaku, atasan hanya menyalahkan si debt collector-nya bahwa itu adalah asumsi mereka sendiri, SOP kita tidak gitu loh. Ya, jadi mereka itu saling lempar batu gitu. Jadi saling lempar batu dan sembunyi tangan semuanya. Jadi ketika sudah dihadapkan dengan hukum, mereka pun saling menyelamatkan diri mereka masing-masing. Jadi gini aja buat yang bertanya ya, Bapak JH. Jadi kalau Anda bertanya seputaran hal-hal itu, Anda mendapatkan pesan atau ancaman buta. Ya itu kan ancaman buta ya, tidak jelas nama aplikasinya dari mana, pinjolnya pinjol apa, dan Anda berasumsi dengan salah satu pinjol yang Anda terjebak, tahan pembayaran secara online. Minta mereka untuk datang. Ya kalau enggak, Anda langsung datang ke Kapolda terdekat. Anda lihat nomornya, nanti tim cyber pasti bisa melacak benar atau tidak dari pinjol yang Anda sebutkan. Ya, dan begitu juga buat teman-teman yang lainnya, saya berharap ini ya. Ini kita sepakat nih, menjelang akhir tahun. Kalau enggak, ya saya nggak tahu lagi lah ya. Karena saya perhatikan makin kesini, pinjol itu makin kejam dan makin barbar banget cara penagihannya. Jadi, dari kita sih betul, pertama, kuatkan mental kita dulu. Kuatkan mental, jangan Anda cerna ancaman apapun. Ingat, sehebat apapun debt collector dalam mengancam, tugas mereka adalah menagih. Ya, tidak ada tugas mereka yang lain. Tugas mereka menjemput tagihan dan disuruh oleh perusahaan untuk melakukan penagihan terhadap Anda. Itu tugas dari debt collector. Yang kedua, kalau Anda berasumsi, misalnya Anda mendapatkan satu ancaman dan bertepatan Anda gagal bayar dengan salah satu pinjol legal, saya harap stop pembayaran secara online. Jangan ada yang takut. Ya, kapan perlu nih ya, minta debt collector untuk datang ke rumah. Karena satu-satunya lawan dari pinjol ini adalah online kita jadikan offline. Dengan seperti itu mereka akan kehilangan arah dan kebingungan seperti apa persi untuk melakukan penagihan terhadap diri kita. Ya, tapi kalau kita masih mengikuti pembayaran secara online, perpanjang, mencicil dan segala macam, kemungkinan ancaman ini akan berlanjut sampai 2023 besok. Ya. Jadi kalau kita menghentikan pembayaran secara online ketika kita mendapatkan satu ancaman, debt collector bersama dari pihak pinjolnya akan merubah cara penagihan mereka yang lebih baik lagi. Karena mereka selalu
atau tidak berhasil ketika melontarkan tagihan menggunakan ancaman atau melakukan penagihan menggunakan ancaman. Tapi kalau mereka selalu berhasil melakukan tagihan menggunakan ancaman, kemungkinan ini akan dipakai terus untuk kedepannya. Ya, jadi dibutuhkan kekompakan dan kerjasama Anda. Kalau memang Anda sudah mendapatkan ancaman dan tekanan, saya berharap berhenti membayar secara online, minta debt collectornya untuk datang ke rumah Anda sesuai alamat dan data yang ada sama mereka. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini itu bisa didengarkan oleh pihak OJK ataupun pihak-pihak terkait untuk mengkaji ulang tentang izin pinjol, karena memang banyak yang tidak layak dan tidak pantas untuk diberikan izin verifikasi atau dilegalkan ada di Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini didengar dan Anda boleh share sebanyak-banyaknya video ini supaya sampai ke tempat tujuan kita, Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Biar mereka meninjau langsung ke lapangan, jangan hanya mengkaji soal data yang ada, tapi mencari fakta yang terjadi. Ya, dan sisanya buat teman-teman yang belum mensupport, silahkan disupport dulu. Mudah-mudahan channel ini selalu berkembang dan pastinya bisa memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Jadi sekian channelnya dari FD ya. Di sini sebenarnya dia sudah sering sih ya. Saya munculkan aja nanti mana yang bisa dimunculkan di sebelah saya nanti ya. Pinjol mengancam akan dibawa ke jalur hukum jika ada data palsu. Ini judulnya sudah jelas ya. Pinjol mengancam akan membawa ke jalur hukum jika ada data palsu. Jadi jika tidak ada data palsu nggak ada dong. Ya, jadi memang dia sengaja tuh melontarkan, Anda akan kami tuntut nih dengan pasal 372, 378 itu kan bagian dari skenario penagihan aja gitu loh. Tapi biasanya dari debitur itu sulit banget untuk memaksimalkan pemikiran dia dalam menghilangkan rasa takut yang ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abang, semoga sehat selalu, amin ya. Bang, saya udah 2 kali mendapatkan pesan WhatsApp dari Adapundi dengan isi pesan akan membawa ke jalur hukum jika ada data palsu. Jika ada data palsu ya pastinya akan dibawa dong, akan diproses ke jalur hukum. Jika ada data palsu, kan jika ada. Jadi biasanya orang yang panik tidak penting nih dengan kata jika ada gitu loh. Jadi dia beranggapan bahwa si debt collectornya bersama pinjolnya akan langsung memproses dia ke jalur hukum. Padahal judulnya sudah jelas, jika ada data palsu, ya itu akan dibawa ke jalur hukum sesuai dengan pasal yang dia sebutkan. Ini pesan WhatsApp-nya. Yang terhormat, mohon nama saya diprivasikan bang, oke? Perusahaan PT Adapundi akan menggandeng kuasa hukum untuk segera menindaklanjuti data Anda. Apabila ditemukan tindak pidana pemalsuan data pasal 263 ayat 1 KUHP junto 372 ayat 1 KUHP meliputi alamat rumah, KTP, emergensi kontak, alamat kantor, atau tindak pidana penipuan akan memproses ke jalur hukum. Data Anda lengkap ada di kami, cukup proses data Anda sesuai hukum yang berlaku. Ya wajar dong. Ya, kalau hari ini si debt collectornya baru melakukan cross check untuk data itu, ya sayang banget gitu loh. Ya harusnya sejak awal ini dilakukan oleh tim analis. Makanya saya bilangin, terkadang debt collector yang melakukan ancaman tanpa memikirkan bisa nggak ini ya kira-kira orang ini. Dan biasanya kalau dari si debitur yang mereka ancam ini selalu berhasil nih. Tapi kalau orang di luar dari yang berhutang karena tidak ada tekanan batin, tidak ada rasa bersalah, dia bisa menilai ini, wah ini bagian dari penagihan aja nih gitu loh. Harusnya kalau mau cross check data ulang lagi, periksa data ulang lagi, harusnya sejak awal ini dilakukan. Ya makanya kalau di bank di leasing itu ada jasa yang namanya petugasnya yang profesinya misalnya analis gitu. Dia menganalisa ini layak atau tidaknya. Dan ada juga tim surveinya. Ya dia akan survei dulu ke tempat itu dan datanya ini gimana gitu. Selain data dari BI checking, dia akan memastikan tempat tinggal si calon konsumen mereka. Tapi kalau dipinjol tidak. Ini hanyalah skenario yang dilakukan oleh debt collector ketika menjumpai nasabah yang sulit banget ditagih gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah terbawa dengan suasana ketika Anda membaca apabila ditemukan, ini kan apabila ditemukan ya tindak pidana pemalsuan data. Sementara data kita itu valid. Data yang dikeluarkan dari pemerintah, memang KTP yang real dikeluarkan dari Discapil, apa yang perlu ditakutkan? Emergensi kontak ya semuanya sudah kita berikan. Ada 2 emergensi kontak.
Biasanya sebelum dana ini cair, itu emergency kontak akan dihubungi dulu itu untuk memastikan benar atau tidaknya. Ya, tapi kan kalau dari pinjol biasanya itu tidak terjadi gitu loh. Dan ini ketika Anda telat bayar dan gagal bayar, Anda menjumpai pesan-pesan yang seperti ini, yang konsepnya dia membahas soal tata hukum pidana, ya, tentang pemalsuan data, itu nggak perlu khawatir. Ya, nggak perlu dicemaskan juga. Kita lanjutin ya. Sesuai hukum yang berlaku. Respon jika ada kendala dalam pembayaran kami bantu untuk penghapusan denda. Inilah sebenarnya debt collector-nya. Respon jika ada kendala dalam pembayaran, kami bantu untuk penghapusan dendanya. Inilah sebenarnya debt collector-nya. Jadi poin yang di atas apabila ditemukan itu hanyalah bagian apabila ditemukan. Ya, kalau dia bilangin perusahaannya akan menggandeng kuasa hukum, setiap perusahaan itu atas nama PT itu ada legalnya gitu loh. Jadi ada pengacara khusus dari PT itu ada, ya. Oke, dari pesan WhatsApp ini saya respon dan saya berkata jujur dengan kondisi saya sekarang. Nanti saya tampilkan screenshot WhatsApp-nya saya dengan Ada Pundi. Yang saya tanyakan, apakah ada keadilan dari pemerintah atau pihak OJK untuk debitur yang gagal bayar, yang mana pihak pinjol sampai ingin membawa ke jalur hukum bagi yang gagal bayar. Dan jika dari pihak pinjol manapun tidak sesuai SOP dan kinerja, apakah akan kena hukum dan sanksi? Apakah ada perlindungan hukum bagi yang tidak mampu? Ya. Dasar hukum dari ketidakmampuan Anda membayar hutang itu diatur dalam tata hukum perdata, ya, sesuai dengan hukum yang ada di negara kita. Jadi seluruh hutang piutang itu mengarahnya ke perdata dengan one prestasinya. Ya, sekarang Anda menemukan bahwa Anda akan diproses sesuai dengan kata si debt collector-nya, bahwa Anda akan diproses ke jalur pidana kalau jika ditemukan ada data palsu. Ya, kalau tidak ada bagaimana? Ya, setahu saya orang yang meminjam itu kecuali yang menggunakan jasa joki, ya, itu nggak ada yang memalsukan data, semuanya data real dan data asli mereka. Kecuali yang menggunakan jasa joki itu memang sudah disetting dan disandiwarakan. Kalau si pinjolnya bingung cara memprosesnya, saya juga mau itu membantu untuk prosesnya gitu loh. Karena memang sejak awalnya itu mereka sudah men-setting data itu gitu loh. Jadi memang tujuan mereka adalah merampok. Ya, tapi biasanya mereka itu hanya mengarahkan ke pinjol-pinjol ilegal, bukan pinjol legal. Tapi walaupun ilegal, tetap aja konsepnya adalah mencuri kan, yang bukan milik mereka. Jadi di-setting gitu. Tapi kalau dengan hal ini, itu si DC-nya hanya mengucapkan apabila ditemukan saja, apabila ditemukan. Ya, bagaimana kalau tidak ditemukan? Dan nggak harus juga dong Anda takut gitu ya. Habis itu yang saya tanyakan, apakah ada keadilan dari pemerintahan atau pihak OJK untuk debitur yang gagal bayar? Oke, selain ada kesalahan dari pihak pinjolnya, ada juga kesalahan dari pihak si debitur. Ya, memang kebodohan Anda atau kebodohan masyarakat Indonesia dimanfaatkan oleh mafia-mafia yang akan mencari keuntungan dari diri Anda gitu loh. Ya, salah satunya dengan penerbitan pinjol, P2P, era digital gitu loh. Ini memanfaatkan satu kebodohan Anda gitu loh. Satu kelengahan, karena dia tahu watak dari orang Indonesia itu adalah malas membaca dan malas memahami. Dia membacanya cuma sedikit, mengertinya seperempat, dia berbicara aja yang double. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh investor asing untuk masuk ke negara ini. Jadi panjang kejarannya kalau Anda bilangin, ada nggak ya keadilan di dalam posisi ini? Kalau Anda cari keadilan di sini, ada juga dong kesalahan Anda. Selain kesalahan yang terjadi dari pinjol, kesalahan yang terjadi dari si debitur juga ada, gitu loh. Jadi saat ini kalau memang sudah nggak mampu, ya sudah nggak mampu aja gitu loh. Nggak usah kita terlalu panjang lebar mencari keadilan yang begini. Memang kalau dari OJK kan kita sama tahu gitu loh. Begitu banyak aturan OJK tapi tidak pernah ditaati dan dipatuhi oleh pihak pinjol. Kita mau ngadu kemana? Nggak ada. Ya, satu-satunya kiblat dari perbankan yang ada di Indonesia itu adalah OJK. Sekarang OJK itu kehilangan fungsi dan kehilangan solusi untuk mengatasi pinjaman online. Makanya solusi ini itu ada dalam diri kita. Kalau mampu bayarkan, kalau tidak ya sudah. Tinggal kita menghadapi serangan, baik serangan internal dari pinjol maupun eksternal dari pinjol. Itu aja, kayak mana membuat Anda stres gitu loh. Ya. Habis itu pemerintah atau pihak OJK debitur yang gagal bayar, di mana pihak pinjol sampai ingin membawa ke jalur hukum bagi yang gagal bayar. Itu cuma cerita ya.
dan faktanya nggak ada. Jika dari pihak pinjol manapun tidak sesuai SOP, OJK telah menerbitkan tuh. Ada 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Pertama, melakukan penagihan dengan mempermalukan. Kedua, melakukan penagihan dengan menggunakan ancaman, baik ancaman fisik maupun ancaman verbal gitu loh. Dan kalau ini kan sudah melakukan pengancaman, ya memberikan tekanan gitu loh. Jadi memang dilarang, cuman siapa yang mau kita ajukan prosesnya? Kalau di report ke asosiasi, pasti asosiasi bilang, oh ini bukan dari P2P, dikonfirmasi ke pihak Adapundi pasti bilang ini bukan dari kami gitu loh. Ya, jadi kalau Anda mau itu jalurnya ada, Anda coba report dulu ke OJK, report dulu ke IPI, nanti Anda dengarkan tuh jawabannya seperti apa. Ya. Mohon pencerahannya Bang dan menanggapi pesan WhatsApp ini. Oke, jadi kurang lebih dari saya cuma seperti itu. Intinya tidak ada yang perlu Anda takuti, tidak ada yang perlu Anda cemasi. Teman-teman yang lainnya juga seperti itu. Yang gagal bayar di aplikasi yang sama, jangan terlalu dicerna mentah pesan WhatsApp yang masuk dari pihak-pihak pinjol gitu loh. Tapi lihat dulu apa sih kalimat-kalimat yang digunakan dan di mana letak fungsi dari si penagih itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Pokoknya nanti malam jam 9 malam kalau saya tidak ada halangan yang mendadak, insya Allah saya akan live jam 9 malam. Anda bisa aktifkan notifikasinya. Kita berbincang atau berbicara lebih detail lagi dan lebih jauh lagi soal gagal bayar di pinjaman online menjelang akhir tahun. Ya, yang penting aktifkan notifikasinya supaya Anda mengetahui ketika ada live. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.